Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to rahmatcyber.net. Oke, pada kesempatan kali ini di sini kita ngebahas tentang yang namanya TeamTalk. Oke, teman-teman. Jadi TeamTalk ini sebenarnya merupakan salah satu software untuk conference untuk bisa saling berkomunikasi. Ya, intinya adalah komunikasi, teman-teman. Komunikasi itu secara global ya, teman-teman ya. Jadi di situ itu kita bisa chatting, kita bisa video conference. Artinya kita bisa kayak main Zoom. Terus selanjutnya kalian juga bisa melakukan transfer file, teman-teman ya. Jadi transfer file antar orang yang ada di situ, yang berpartisipasi di situ, teman-teman, atau partisipan. Terus selain itu kalian juga bisa berkomunikasi secara langsung ya, talk, sesuai dengan ini ya, namanya talk tim ya. Ada tim talk tim, berarti sesama tim ya, tim yang tergabung di situ dalam satu server itu, teman-teman. Kalian bisa saling berkomunikasi seperti itu. Nah, seperti yang dijelaskan di sini nih, teman-teman, ini adalah websitenya ya, teman-teman ya. Website dari si tim talknya itu beerware.dk ini. Jadi intinya ada ini, teman-teman, ada audio dan video conversation, share desktop ya. Kalian juga bisa sharing desktop kalian ya, dari satu orang ke orang lainnya dalam satu tim itu ya, satu tim yang tergabung dalam satu server itu, teman-teman. Jadi intinya satu server dibuat, nah lalu beberapa klien itu dia join ke sini gitu, ke server itu, dan yang bisa ngelihat desktopnya itu ya orang-orang yang join di situ gitu ya, teman-teman, termasuk video conference-nya. Jadi orang-orang yang ada di situ. Sebenarnya aku nggak kepikiran untuk membahas ini, teman-teman. Nah, tetapi di situ ada audiens kita yang ada di sini gitu ya, teman-teman. Tuh DM kita di Facebook ya, teman-teman, di Facebook Pack. Tanya tentang ini ya, bertanya tentang ini, bagaimana caranya kita bisa menggunakan TeamTalk ini di Chromebook, teman-teman. Sebenarnya aku sempat lupa karena ini udah lama gitu ya. Aku lupa untuk memberitahu. Dulu pernah tak coba, itu gagal untuk servernya ya, teman, servernya. Tapi untuk kliennya udah berhasil. Nah, sehingga di situ pas kemarin itu DM lagi gitu ya, teman-teman, ternyata astaga, aku lupa ternyata aku lupa beritahu untuk progresnya yang itu. Nah, sehingga kita akan bahas langsung di sini aja gitu ya, teman-teman. Video ini kita split jadi dua, teman-teman, yang di Chromebook setelah ini. Nah, kalau di Windows sudah bisa, teman-teman, untuk buat servernya ya. Nah, hanya aja memang kendalaku di Chromebook yang kemarin itu memang gitu, jadi tidak bisa buat server di Chromebooknya. Nah, aku tuh udah download ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian belum download, di sini kalian belum download, kalian bisa langsung menuju ke sini, langsung kalian download yang Windows ya, teman-teman, yang ada di sini. Klik download, lalu di sini ada versi untuk Windows, kalian download. Ini ada dua ya, ada dua versi, portable sama yang instalasi ya. Jadi kita cobain yang instalasi saja di sini di setup.exe. Ini filenya 22 dan untuk update-nya itu terbaru ya, 22 Mei 2023, teman-teman. Jadi baru kemarin. Ini kan 24 ya. Tuh, kalian lihat ya di kalender ya, 24. Oke, nah di sini ya, teman-teman ya, kita sudah siapkan. Jadi udah kita download. Jadi TeamTalk 5.13. Jadi ini tuh dalam satu instalasi itu ada dua, teman-teman, ada dua. Dia bisa server, pilihan server sama klien atau klien aja. Nah, kita akan langsung klik dua kali ya, seperti biasa ya. Klik kiri dua kali. Setelah itu langsung di sini kan keluar ini ya, do you want to allow this app to make things? Oke, langsung aja di sini kita yes. Oke, nah seperti ini, teman-teman, tinggal accept. Ini lisensi agreementnya. Oke, next. Nah, nanti kita nyimpennya di sini ya, program files di TeamTalk 5. Atau kalau misalnya drive C kalian itu penuh, kalian bisa browse, lalu kalian cari ke mana gitu ya, ke folder mana. Kalian bisa ke hard disk eksternal juga sama. Jadi bukan yang utama ya. Karena di sini aku pakai SSD untuk yang di drive C. Setelah itu di sini ya, next. Nah, ini ya pilihan ini, teman-teman, di bagian sini nih, kalian perlu perhatikan yang ini. Jadi ini itu kalian bisa install klien aja. Jadi nanti yang diinstal itu yang TeamTalk klien aja. Jadi kalian nggak bisa buat server. Atau di sini klien dan server. Jadi kalian bisa buat server dan kalian juga bisa buat kliennya di komputer kalian. Seperti itu. Terus di sini juga ada TeamTalk yang klasik, teman-teman. Iya, klasik. Nah, tetapi di sini aku pilih yang ini ya,
client dan server. Oke, next. Ini ada namanya ya teman-teman, namanya kalian bisa ganti juga, kalian bisa default aja seperti ini. Ini kalau misalnya kalian mau agar tidak ada di start menu ya untuk TeamTalk ya, kalian tinggal centang. Nah kalau misalnya kalian pengen default ya ini nggak usah centang, nah nanti akan keluar di sini teman-teman. Next. Oke, next. Jadi kita nggak buat ini ya teman-teman ya, kita nggak buat desktop shortcut. Oke, next. Install. Oke, jadi sebenarnya simple ya teman-teman untuk instalasinya itu. Nah kalau kalian launch untuk TeamTalk, maka dia akan nge-launch, akan menjalankan TeamTalk yang kliennya teman-teman. Ini kliennya. Oke, klien kita pilih Indonesia ya, Indonesia. Atau di sini kita pilih bahasa Inggris aja deh, biar untuk tutorial ini kita bisa memahaminya. Nah ini ya teman-teman. Ini ada do you wish ini ya Windows Firewall Exception. Jadi untuk pengecualian ya teman-teman ya, tinggal kita yes saja di sini. Dan ini adalah tampilan dari TeamTalk-nya teman-teman. Jadi ini menyesuaikan ya, ini menyesuaikan dengan tampilan tema kalian ya. Karena di sini aku pilih yang dark, jadi gelap ya ini di sini, sehingga di TeamTalk-nya itu juga dia gelap. Nah kalau putih ya putih sama aja, tinggal menyesuaikan di komputer kalian. Lalu bagaimana untuk membuat server teman-teman? Oke, untuk membuat servernya seperti ini teman-teman. Jadi kalian bisa pergi ke sini, start ya, start all apps. Nah, lalu di sini kalian bisa cari folder TeamTalk. Nah, ini dia teman-teman. Ya, TeamTalk. Oke, yang ada di sini tinggal kalian klik. Nah, di sini ya. Kalau klien aja itu hanya ada ini foldernya teman-teman. Hanya ada aplikasi TeamTalk 5 aja. Nah, tapi kalau untuk yang server itu ada install TeamTalk NT service. Ya, service. Jadi ini servicenya di sini. Jadi kita pertama kali itu kita install dulu TeamTalk-nya yang ini servicenya, bro. Konfigurasi gitu ya, teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kita udah mau menghapus servernya gitu ya, kita bisa uninstall TeamTalk NT service di sini, teman-teman. Gitu. Oke, kita buka ini ya, langsung kita buat konfigurasi server langsung. Kita klik install TeamTalk NT service seperti ini. Nah, keluar ini ya UAC lagi ya, user account control. Tapi di sini ada verified publisher-nya ya, teman-teman ya, di sini ya. Keluar kayak gini. Oke, dan di show detailnya seperti ini. Dia akan menjalankan ini, teman-teman. tt5svc.exe. Oke. Ini ada sertifikatnya dan lain sebagainya, ada di sini nih informasi detail. Nah, dia akan keluar kayak CMD semacam ini, teman-teman. Ini untuk yang NT service-nya tadi seperti ini ya. Ini masih instalasi, jadi ini masih kayak gini, belum selesai komennya. Nah, instalasinya ini teman-teman di sini ya. Jadi svc.exe-nya ini. Ketika keluar yang kayak gitu tadi, do you want to configure your TeamTalk NT service? Nah, ini kan ada pilihan nih, yes atau no. Nah, kalau kalian tinggal enter, maka dia akan pilih yes, teman-teman. Ya, ini sudah ada nih di sini. Tinggal kalian enter kayak gini. Sudah. Nah, ini ya. Kalau misalnya ini kalian tidak masukkan nama, maka dia akan masukkan ini, teman-teman, yang ada nih. Jadi cuman kosongan. TeamTalk service name-nya. Jadi kalian perlu kasih nama. Misalnya di sini contoh aja ya. Untuk TeamTalk ini, teman-teman, ini huruf besar, huruf kecil berpengaruh ya, case sensitif. Jadi misalnya kita huruf kecil ini ya nanti keluar huruf kecil. Termasuk passwordnya harus sama, benar-benar. Username dan password juga sama, huruf besar, huruf kecil juga berbeda. Oke, enter, Rahman Cyber enter, terus seperti ini. Contoh aja ya, ini message-nya. Jadi nanti akan keluar ke semua orang yang gabung ya, yang gabung di sini di servernya. Nanti dia akan ngelihat pesan yang ada. Maximum user allow, jadi adalah user yang diperbolehkan nih teman-teman, yang diperbolehkan masuk ke server. Jadi nanti itu kalau misalnya sudah mencapai 1000 ya nggak bisa. Kalau misalnya di sini kalian setting 1000, misalnya kalian cuman setting 12, berarti nanti kalau udah mencapai 12 ya udah, nanti usernya yang lain kalau mau gabung lagi sudah nggak bisa. Ya kayak di Zoom ya, di aplikasi Zoom, kalau misalnya kalian biasa pakai aplikasi Zoom kayak gitu kan, biasanya ada batasan ya untuk usernya yang gratis ya, maksudnya kalau sudah mencapai kapasitas tertentu itu dia tidak akan bisa masuk ya, tidak akan bisa join kecuali kalian upgrade.
Nah, ini sama konsepnya kayak gitu, bro. Kalau misalnya ini tadi kalian tinggal enter, maka dia akan memasukkan 1000 ya. Kalau misalnya kalian ketikkan di sini 12, berarti nanti maksimal cuma 12. Nah, di sini ya server automatic. Jadi dia akan menyimpan otomatis atau enggak. Ini yes or no, dan jawabannya y. Jadi dia akan simpan otomatis enable file sharing. Nah, ini ada yes or no. Jadi ini defaultnya itu no, nanti tidak bisa saring berbagi file. Nah, tapi di sini aku akan pakai yes, sehingga di sini nanti setiap user itu bisa saring berbagi file, teman-teman. Terus ini directory for file storage-nya. Nah, directory itu tempat menyimpannya, teman-teman. Ya, menyimpan filenya gitu ya. Nanti berpengaruh, teman-teman. Semakin besar juga sama aja, dia membutuhkan file storage yang besar. Nah, makanya di sini itu sebenarnya ini kayak modelnya kayak kalau kalian itu buat server sendiri gitu ya. Kalian buat server sendiri. Jadi untuk penyimpanan file macam Telegram kayak gitu ya, Telegram berbagi file kayak gitu, dan nantinya filenya tersimpan di server yang bisa diakses oleh seluruh tim gitu ya, teman-teman. Gitu ya, seluruh tim yang tergabung di situ. Nah, ini kita perlu buat untuk ini, teman-teman. Misalnya di sini ya, kita buat folder baru di desktop aja deh. Misalnya di sini Rahman Cyber, Man Cyber, Team Talk. Nah, seperti ini, enter. Nah, ini tinggal kita copy aja di sini ya, kita klik. Nah, ini dia, ini path-nya ya, teman-teman ya. Kita klik, kita copy. Setelah itu kita masukkan ke sini nih, teman-teman. Kita paste ke sini. CTRL V. Wah. Bentar, kita copy dulu, kita copy. Nah, kita coba paste. Wah, gak mau. Gak mau ya. Wah, harus ketik manual, teman-teman nih. C user kok nggak mau ya. Bentar deh, properties, kita properties dulu deh, teman-teman. Ini untuk terminalnya, ini kayak di yang ada di Chromebook ya, teman-teman ya. Kita akan coba use CTRL. Nah, ini dia, kita centang di bagian sini. Aduh, kalau ngetik wah susah, teman-teman. Kita kita copy, kita paste ya. Nah, sudah, klik kanan aja udah bisa paste atau CTRL V. Ya, kalau ngetik, waduh, ini lama banget, teman-teman. Makanya itu tadi cara untuk mengaktifkannya di sini ya, di komputer Windows. Enter, sudah. Nah, nanti akan kesimpannya ke sini, teman-teman. Ya, makanya di sini menyesuaikan hard disk kalian. Usahakan hard disk kalian cukup ya di situ. Nah, di sini kuotanya, bro, kuota per channel. Ya, misalnya di sini kalian kasih ini per kilo ya, kilobyte ya, kalian lihat ini satuannya kilobyte. Berarti kalau misalnya kalian itu pengen 1 giga, berarti di sini katakanlah seperti ini kan 1 MB, ini kan 10 MB, ini 100 MB, ini 1 giga. Nah, seperti itu, bro. Maksimum disk usage-nya 1 giga. Dah kayak gini. Jadi maksimum disk penggunaan disk penyimpanan ya dalam kilobyte. Jadi maksimal filenya misalnya di sini kita atur ini aja. Terus ini kalau misalnya kalian log ya, log server activity. Jadi ya semacam catatan ya, teman-teman ya. Di sini kalau kalian mau agar ini itu dia akan mencatat setiap aktivitas yang ada di situ, catatan aktivitasnya, bro. Ini kalian bisa acak ya, teman-teman ya. Jadi defaultnya itu 103333. Ya, ini TCP portnya kalian bisa atur 123456. Terserah kalian, nanti pokoknya yang memasukkan TCP portnya itu ini 12345. Untuk maksimalnya 65. Untuk TCP port ini itu ada nilainya ya, maksimalnya 65535. Nah, ini adalah nilai maksimal ya. Jadi kalian bebas 12345 atau 11111, terserah kalian. Ya, jelas tidak lebih dari ini. Oke, seperti ini. Dan ini ada UDP port. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Ini rekapnya ya. Kalau tadi kan TCP port. Kalau TCP itu dia range-nya itu antara 0 sampai 65536.
Nah, untuk yang ada privilege, yang biasanya ada privilege-nya itu antara 0 sampai 1024 teman-teman ya, untuk rank-nya ya. Sedangkan kalau untuk UDP sendiri dia mulainya dari sini 4096 sampai 65535. Nah, di sini kalian juga bisa 12345 ya, teman-teman ya. Di bagian ini biar sama karena ini tetap sama ya. 45. Oke, seperti ini, Bro. Nah, untuk ininya, untuk defaultnya sama ya, 103333. Ini kalian juga bisa atur beda gitu ya, teman-teman. Gitu. Dan ini untuk pin specific IP address. Jadi biar itu menyesuaikan dengan IP address yang ada di situ, yang ada di router kalian. Seperti itu, Bro. Caranya sama ketika kita pas bahas di file sharing ya, teman-teman ya, untuk mengambil cara untuk mendapatkan IP address di komputer ya. Seperti itu kita udah bahas. Nah, di sini ada user account administrasinya. Kita bisa buat ini ya, ada 4 ya, teman-teman. Ada list user account. Ini kita bisa melihat user-user yang masuk ke sini, teman-teman, ke dalam server yang udah kita buat ya, teman-teman. Jadi kita bisa pas awal kita buat server itu kita bisa buat akun user ya. Dan misalnya contoh ya, contoh ini kalian itu kan guru. Katakanlah ya, kalian guru, kalian mau buat akun untuk murid kalian. Kalian udah persiapkan nih, biar apa? Biar muridnya itu tinggal login sudah kayak gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalian sudah atur di sini gitu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat nih list user accountnya yang udah kalian buat. Ini tinggal masukkan satu. Kalau misalnya kalian mau pengen lihat akun usernya, daftar listnya. Kalau 2 ini kalian buat ya new account seperti ini. Misalnya di sini username-nya Rahman Cyber. Seperti ini, enter. Terus passwordnya misalnya ya 12345. Oke, seperti ini biar gampang ya. Nah, di sini available user tipenya, tipe usernya. Ini default user itu berarti user biasa. Kalau admin berarti kamu nanti bisa mengendalikan semuanya gitu ya. Misalnya di sini kalian klik 2, ini sebagai admin ya, teman-teman ya. Ini buat kalian sendiri gitu ya, teman-teman. Soalnya kalau server kan dia berjalan di belakang. Kalian perlu untuk interface-nya buat ngatur ya, teman-teman. Makanya di sini perlu ada satu admin. Bisa adminnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, terserah kalian yang ada di sini. Tinggal kalian buat ini aja, masukkan 2, jadikan admin. Sudah. Jadi nanti untuk akun ini Rahman Cyber ini dia jadi admin. Oke, kalian bisa buat lagi create new user seperti ini. Terus di sini kita buat ini quick search. Nah, seperti ini misalnya di sini ya. Ini contoh aja, contoh untuk yang default user. Oke, setelah itu di sini 1 2 3 4 5. Oke. Nah, di sini kita pilih satu seperti ini, atau kita nggak usah masukkan ini karena otomatis dia akan pilih satu. Ya, sudah didefinisikan, enter kayak gini. Nah, kalau misalnya kita itu pilih yang default user, maka dia akan ada kayak gini, teman-teman. Jadi ada kayak pengaturan tambahan nih. Jadi usernya itu dia bisa multiple login, artinya dia itu bisa login dengan akun ini, teman-teman. Misalnya ada beberapa komputer, contoh ya. Jadi misalnya di sini ya untuk multiple user ya, multiple user. Ini kan katakanlah ini usernya, satu komputer ya, satu komputer. Nah, kalau multiple user ini diperbolehkan atau ya, berarti nanti komputer lain, ya ini komputer lain, ya komputer lain, dia itu bisa login. Ini server, katakanlah servernya, server S. Nah kayak gitu. Dia login ke sini itu dengan akun yang itu tadi, teman-teman, yang quick search tadi. Walaupun beda komputer, multiple ini namanya. Nah kalau misalnya di sini no, ya misalnya di sini ya N atau no, satu komputer itu satu user. Jadi misalnya di sini sudah login, maka dia tidak bisa login dengan akun yang sama, teman-teman. Ya, jadi komputer yang ini tuh dia tidak bisa masuk ke akun yang sama, gitu bro. Jadi di sini kita pilih no aja biar satu komputer, ya satu orang, gitu. No. Terus di sini user can change nickname, jadi dia bisa mengubah ya aja. Jadi nanti penggunanya itu dia bisa mengubah nickname-nya. Dan di sini user can see all other, jadi bisa melihat user lain atau pengguna lain di server. Ya sih aja ya. Jadi biar kayak Telegram kayak gitu ya. User can create temporary channel, sementara ya, channel sementara. Sesuai aja default yes. Create modify all channel, jadi dia bisa membuat dan mengubah channelnya itu no. Nah ini ya broadcast text message ya, jadi dia bisa
mengirimkan pesan ya. Kalau kalau di Zoom itu dia bisa ngirim ke everyone gitu ya, kirim pesan ke everyone. Yes aja ya, kita yes aja, jadi biar bisa broadcast usernya. User can kick user off the server. Jadi pengguna itu dia bisa ngekick ya, ngekick nggak usah no. Jadi yang bisa ngekick itu biar admin aja. Ini ban user itu biar admin aja bro. Move user itu juga sama, ini admin aja. Can author user channel operator no, ini biar admin aja. Can upload files. Nah, jadi usernya itu dia penggunanya itu bisa upload file atau enggak. Kalau kalian yes berarti nanti dia bisa upload file. Oke, nanti di store-nya atau ditaruhnya filenya itu di folder yang tadi yang kita buat di server tadi. Yes aja ya. Yes, can download files. Jadi si user atau penggunanya itu bisa download file yang ada di sini nih, teman-teman. Yang ada di folder ini yang ada di situ. Jadi yang dibagikan itu bisa saling di-download gitu ya. Gitu. Yes ya. Yes, user can record. Oke, nah jadi di sini untuk recordnya dia bisa record ya. Jadi usernya itu nanti bisa ngerekam hasil percakapan atau talk. Nah di sini defaultnya itu no. Jadi biar admin aja yang bisa. Terus update server juga biar admin aja. Transmit voice. Jadi di sini yes. Jadi biar dia itu pengguna juga bisa mengirimkan suara mereka. Jadi kan ini kan suara audio video ya. Jadi biar bisa video ya, transmit video webcam menggunakan webcam ya. Jadi teleconference yes, yes. Desktop sharing, jadi biar user itu bisa sharing desktopnya ya. Jadi transmit itu mengirim ya. Kalau receive itu kan menerima. Ini transmit ya. Jadi yes, default yes. Remote desktop access yes. Audio file ya, transmit jadi mengirimkan audio file. Oke, yes. Video file, AVI, WMV files. Oh, cuman AVI dan WMV ya. Oke. Limit user audio codec to specific bitrate. Nah, jadi di sini tuh kalau misalnya kalian setting 0 itu nggak ada batasan, teman-teman. Kalian bisa batasi juga di sini 128 kbps kayak gitu ya. Tapi di sini 0 aja ya default. Limit number comment user ya, prevent floating. Ini no aja. Oke, sudah selesai teman-teman. Jadi kita sudah berhasil untuk membuat. Nah, kita coba cek ya. Satu. Jadi kita lihat list user account yang sudah kita buat. Nah ini dia. Jadi ada dua teman-teman. User 1 itu sebagai admin, user 2 itu sebagai default user. Oke. Nah di sini kalian juga bisa delete ya, delete user account yang ada di sini gitu ya teman-teman. Tuh kalian tinggal masukkan aja 3. Nah seperti itu untuk delete. Kalau sudah teman-teman, kalau sudah kalian bisa langsung 4 ya. Jadi kita mulai untuk proses ya. Jadi ini belum diproses teman-teman. Kalau sampai di step ini itu masih setengah ya. Jadi masih belum, servernya itu masih belum dibuat. Nah, kalau sudah kita klik 4 ya, kita pilih 4 kayak gini, maka nanti ini kita akan menutup halaman ini sekaligus di sini nanti dia akan sukses. Ya, jadi server configuration. Servernya berhasil untuk dikonfigurasi. Untuk menyelesaikan pembuatan server kita klik 4 enter, maximum number invalid login. Nah, di sini kalau kita kasih nilai 0 berarti nanti untuk loginnya itu tidak dibatasi ya, teman-teman. Ya kayak itu ya, pengamanan kalau misalnya kalian buat website WordPress, ini kita batasi misalnya batasan user itu dia salah ya, salah memasukkan username dan password itu katakanlah 7 ya. Jadi kalau misalnya udah melebihi 7 itu nanti dia akan di-banned. Di-banned teman-teman. Ya, oke, kita atur aja 7 seperti ini. Jadi untuk mengantisipasi penyalahgunaan akun. Terus maksimum number login per IP address ya, teman-teman. Jadi kalau ini tadi, ini kan kita tadi kan ilustrasinya kan beberapa komputer, dan ini juga bisa satu komputer teman-teman. Yang tadi ya teman-teman, satu komputer itu dia bisa buka beberapa. Jadi maksimal login per IP address ya. Jadi satu komputer itu satu IP biasanya teman-teman, satu IP. Satu komputer itu satu IP, satu komputer satu IP. Oke. Jadi batasannya misalnya per IP address itu katakanlah ada ini maksimal 5 user. Selama lebih itu nggak bisa untuk satu IP ya. Satu komputer satu IP ya, teman-teman. Terus delay in millisecond, IP address can make another login. Ini disable aja 0. Sudah, teman-teman. Tinggal kita save setting ya. Yes. Oke. Nah, kalian bisa lihat di bagian sini nih, teman-teman. Nah, ini tadi kan sudah ya, teman-teman. Oh ya, keluar ini, teman-teman. Do you want allow make change? Kita yes ya. Nah, kayak gini kita yes lagi. Oke. Sudah.
Nah, oke. Kalau sudah seperti ini, kita sudah berhasil nih teman-teman membuat server. Enter, sudah selesai. Tinggal kita masukkan ini teman-teman. Kita akan coba untuk login yang ada di sini ya, teman-teman ya. Yang ada di TeamTalk client ya. Jadi di sini itu adalah TeamTalk clientnya. Untuk koneksi ke server, tinggal klik aja seperti ini, connect. Nah, nanti di sini kita masukkan nih untuk IP addressnya, bro. Jadi kita bisa akses di sini ya. Misalnya di sini kita sebagai server ya, teman-teman ya. Server kita akan lihat dulu untuk ini ya, teman-teman. Public. Jadi kita menggunakan ini ya, IP address yang ada di sini. Nah, ini dia IPv4. IP address server ya, teman-teman ya. Yang jelas ya. 192.168.19.113 sudah, dan TCP-nya ya 12345 yang tadi ya, sesuai dengan yang kita buat. Kalau misalnya di sini salah ya nggak bisa masuk. Nah, terus username-nya ya. Ini kan huruf kecil semua ya, jadi harus huruf kecil semua. Nah, seperti ini, tinggal di sini passwordnya 12345 ya, sama ya teman-teman. Gitu. Nickname-nya kalian bisa misalnya di sini huruf besar terserah. Kalian yang nampil nanti ya, nickname itu yang nampil Rahman Cybernet. Saya seperti ini. Sudah, langsung connect aja. Udah beres. Oke, seperti ini ya, kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Dan ini kalau kalian lihat, ini tuh dia admin ya, administrator. Oke, dia bisa atur berbagai macam yang ada di sini nih. Oke, langsung aja di sini kita akan bahas di TeamTalk client ya, bro. Nah, lalu apakah kita bisa buka lagi? Kita bisa buka lagi teman-teman. Tinggal klik aja di sini seperti ini teman-teman. Jadi dua window. Nah, katakanlah di sini kan kita masukkan server ya. Yang ini kan udah masuk ya di sini ya. Kita akan masukkan ini beda ya. Kita masukkan ini tuh yang Quisearch. Nah, seperti ini teman-teman. Huruf kecil semua sama ya. Ini passwordnya juga sama kan. Dan ini pastikan untuk host IP-nya sama ya teman-teman ya. Lalu connect. Sudah. Salah, kita tadi belum ini teman-teman. Kita belum kasih nickname-nya ya teman-teman ya. Oke, nickname-nya kita rubah. Connect di sini ya, kita connect nickname-nya di sini Quisearch ya, kita ubah Quisearch. Oke, sudah, kita langsung connect. Nah, dia tuh langsung masuk ke sini teman-teman, karena di sini kan ini admin ya, ini admin. Nah, ini usernya gitu ya. Jadi kita itu bisa buka beberapa TeamTalk. Ini contoh aja ya. Contoh chat ya, misalnya di sini kita chat hai, nah maka dia akan langsung nampil di sini nih, dia kayak Telegram channel, yoi. Nah, gini, jadi kayak chatting kayak gini, chattingan. Nah, gimana menurut kalian nih? Kira-kira praktis nggak kayak gini? Dan kalau misalnya untuk video conference, nah seperti ini. Nah, jadi misalnya di sini ya, ini kan chatting, bagian chatting. Terus di sini sebelahnya, tab sebelahnya itu ada video. Misalnya kalau kalian mau sharing webcam kalian, di sini tinggal klik aja pada bagian ini. Video device has not changed preference. Oke, kita lihat di preference seperti ini. Lalu di bagian ini ya, kita ganti nih ke UVC ya, teman-teman. UVC itu biasanya yang webcam. Seperti ini kalian juga bisa pakai itu tadi. Terus ini untuk video resolusinya di sini, terus di sini untuk kodeknya WebM. Oke. Sudah, kalau kalian start di sini oke. Karena di sini aku pakai OBS, teman-teman. Nah, kita akan praktekkan untuk record screen yang lain ya. Kita nonaktifkan OBS dulu. Oke, kita ngerekomnya udah nggak pakai OBS ya. Di sini kita akan langsung untuk setting pada bagian ini. Nah, tapi sayangnya di sini itu dia ini ya, konfigurasinya preference kita ganti dulu ya, teman-teman. Video capture-nya kita ganti dulu ke sini. Oke. Video device has been oke, seperti ini kita ganti di sini UVC. Oke, video resolusinya bisa kita ganti ke sini. Oke. Di sini UV U2 kayak gini. Terus di sini untuk video codecnya ya, teman-teman. Video codecnya dia kayak gini ya. Oke. Nah,
seperti ini teman-teman. Jadi kalian pakai UV2 tadi. Nah setelah itu dia akan nampil nih teman-teman, dan ini secara otomatis dia juga akan nampil di semua ya teman-teman ya. Misalnya di sini ya, si adminnya dia juga nggak bisa. Kita coba ini, kita share preference seperti ini, video capture di sini sudah ya. Kita pakai escape ya, jadi pakai escape aja yang ada di sini video capture, karena webcamnya udah dipakai teman-teman. Kita oke. Jadi di sini kita start. Nah seperti ini. Jadi ini contoh aja teman-teman, contoh. Nah sehingga tampilannya akan semacam ini teman-teman ya. Jadi intinya adalah ketika webcamnya udah dipakai aplikasi lain, itu nggak bisa, harus ditutup dulu aplikasi lainnya bro, seperti itu. Dan ini tidak bisa double ya teman-teman ya, untuk webcamnya ya, satu webcam untuk beberapa klien nggak bisa, jadi harus satu kayak tadi ya. Kalian nggak bisa, ini tadi kan nggak bisa teman-teman ya. Oke, ketika kalian atur preference, terus di sini kalian pakai UVC kamera yang ada di situ tadi, nah dia nggak bisa karena ini satu sudah dipakai gitu ya teman-teman ya. Di sini tuh kan udah dipakai, jadi nggak bisa, harus beda ya. Ini harus beda, kita ngambil yang ini tadi, yang capture. Oke, lalu kita aktifkan nih. Nah seperti ini baru bisa teman-teman ya. Oke gitu ya. Nah jadi seperti ini teman-teman, ini adalah contoh untuk webcamnya. Lalu untuk audionya bro, audionya, nah untuk mengatur soundnya itu di bagian sini nih, sound configuration. Nah kalian bisa atur untuk input device-nya no. Input device-nya misalnya di sini dari ini ya, aku akan atur dari wah ini tak pakai ya, ini deh. Nah ini soalnya sudah pakai di rekaman ya, di software untuk merekam layarnya gitu ya teman-teman, tapi ini bisa dipakai di sini. Nah lalu kita akan coba configure yang admin, kita atur di inputnya. Di sini kita atur ini. Oh ternyata bisa menggunakan satu ya, jadi satu mikrofon bisa dipakai beberapa klien. Nah tetapi ketika kita ngatur di bagian ini kan, ini baru input ya, outputnya bro, outputnya di sini akan aku taruh di speaker ini teman-teman. Nah nanti dia akan nampil suaranya, kira-kira seperti itu ya. Itu untuk pengaturan audio. Setelah itu di sini kita bisa ngatur record conversation ya teman-teman ya. Misalnya di sini ya, untuk pengguna ini tadi yang quick search itu kan pengguna biasa nih, kalau kalian klik di sini ya record, maka dia nggak bisa teman-teman. Yes. Nah file to start recording, karena memang kita sudah ngatur di tadi ya, di servernya kita udah ngatur bahwa user pengguna biasa ini dia tidak bisa record. Nah yang bisa itu ya yang admin teman-teman. Di sini start ya. Di sini kita bisa stream type-nya voice, single audio dan lain. Ini filenya, tinggal start. Oke, folder audio filesnya ya teman-teman ya. Di sini select folder. Oke sudah, kita atur di sini ya, dim talk nanti ada di situ. Ini untuk lognya kita masukkan ke sini. Ini juga sama, kita masukkan. Lebih baik kita buat satu folder baru deh ya, folder baru deh. Yes, new folder aja kayak gini. Select, jadi nanti biar dia itu tidak ganggu ya, dia ke new folder semua aja. Oke, langsung start teman-teman. Oke, ini adalah contoh untuk ini ya. Ini adalah contoh untuk kita memakai video, dan tadi kita sudah mengatur untuk audionya. Terus di sini untuk desktop kalian bisa sharing juga untuk desktopnya bro. Misalnya seperti ini, kita klik. Untuk ini kita stop dulu teman-teman. Ini juga kita stop dulu yang ada di sini nih. Sudah. Oke, sudah kita stop ya. Jadi chatting, video ini juga sudah stop. Nah udah ya, jadi no active session. Terus untuk desktop nih teman-teman, jadi misalnya di sini request desktop access, ini ada remove, ada put back, remove windows, detect. Nah ini kita bisa langsung request desktop access. Misalnya di sini ya, kita mau atur salah bukan, kita mau sharing. Misalnya kita mau sharing layar kita ya teman-teman ya. Di sini untuk desktop kita klik pada bagian ini nih, enable desktop sharing. Kita bisa sharing entire seperti ini. Lalu di sini kita, atau di sini ya specific window. Ini aja deh ya, notepad ini tadi.
Jadi kita bisa spesifik window. Jadi misalnya kita mau sharing ini aja. Oke. Maka itu nanti dia akan aktif ya teman-teman di nah ini ya, ketika kita aktifkan kayak gini nih. Dia akan aktif di sini nih. Misalnya di sini kita mau full screen kan, kita mau detect kayak gini. Nah, seperti ini ya. Mau full screen tinggal gini aja, sudah. Oke, gitu bro. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kita mau besarin juga bisa kayak gini. Kita close, tadi kita masuk ke sini lagi. Nah, kenapa kok ini no active desktop session? Karena yang sharing itu yang sini ya, user quizzes ini teman-teman yang sharing. Gitu bro. Kalau misalnya kita stop, tinggal kita stop aja di sini. Nah, stop tinggal klik aja lagi, sudah selesai, beres. Nah, dan untuk ini sama teman-teman. Ini juga sama. Misalnya di sini kita mau sharing yang ini tadi. Oke. Nah, maka yang nampil juga ini teman-teman, seperti itu. Oke, sudah ya. Jadi udah paham. Kita klik aja lagi, sudah selesai. Oke, dan setelah itu files ya. Jadi files. Misalnya dari sini ya, ini dia mau upload file ya, karena kita udah atur bahwa pengguna Quizers ini dia bisa atur file. Misalnya contoh kita akan upload ini aja deh ya. Jadi file gambar ini aja, gambar ini kita copy, langsung kita tarik ya, drag and drop di sini. Nah, close, sudah selesai teman-teman. Jadi ini filenya ada di sini nih. Jadi orang lain yang ada di sini itu ya, jadi bisa download teman-teman. Dari sini misalnya download file. Oke. Save. Open. Nah, seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti itu ya, bisa download ya. Jadi enak ya teman-teman. Misalnya di sini adminnya itu ngirimkan file ya, file tugas dan lain sebagainya, bisa langsung di-download oleh pengguna lainnya yang ada di situ. Oke, jadi itu untuk transfer filenya ya teman-teman, untuk filenya. Dan seperti biasa untuk store-nya teman-teman, store-nya di sini teman-teman. Nah, bentuknya ini ya, jadi tidak dalam bentuk file gelondongan, tapi dalam bentuk data kayak gini teman-teman. Nah, semakin banyak file yang tersimpan di server kayak gini, maka ini juga semakin gede teman-teman. Karena ini tadi kan kecil ya. Nah, jadi cuman 283. Nah, contoh aja di sini kita upload yang lebih besar. Ini dia. Contoh ya, ini 72 MB. Kita masukkan set. Nah, udah langsung ya. Nah, ini berarti total 76. Kita akan langsung lihat di bagian sini nih. Oke. Nah, ini dia. Jadi bentuknya dat ya, data. Nah, kalau kalian lihat di bagian properties ini, dia juga akan naik nih, jadi 73. Seperti itu bro. Jadi nanti file-filenya akan ada di sini, tapi tidak file gelondongan. Jadi dalam bentuk .dat. Oke, seperti itu. Nah, sekarang sudah ya, kita sudah bahas tentang chat, video, desktop files. Setelah itu di sini kita akan bahas interface-nya ya, teman-teman. Sebenarnya kebalik ya, teman-teman. Nah, kalau untuk yang ini, yang tab chat, video, desktop file, ini menu ya, bagian menunya ini teman-teman, kalian bisa cek nickname-nya di sini. Jadi kalau misalnya kalian tadi udah diatur oleh si admin, kalian bisa atur juga lagi ya nickname-nya di sini. Gitu. Terus di sini message, dan untuk channelnya di sini ya teman-teman, yang bisa membuat channel itu cuman admin. Nah, ini dia. Jadi yang bisa buat create channel itu admin aja. Kalau untuk yang ini dia nggak bisa teman-teman ya. Create channel. Satu sudah. Oke. File to start. Nah, di sini. Oh iya, tadi bisa ya teman-teman. Aku lupa. Tadi kita udah atur bisa ya. Jadi di sini pengguna bisa buat channel, atau kita bisa membatasi agar pengguna tidak buat channel. Nah, di sini ya. Tapi di sini admin tahu di sini ada channel baru di sini nih, teman-teman. Di bagian sini. Nah, kalau di sini admin yang buat channel seperti ini, saya di sini ya. Nah, oke, passwordnya 22. Oke, MAC usernya segini. Terus di sini, oke, sudah oke. Nah, ini keluar lagi nih channel nih, seperti ini nih. Tuh. Jadi misalnya di sini ya, di bagian sini tuh mau chatting, send, dia nggak mau teman-teman. Jadi di sini katakanlah mau join ya teman-teman, join channel seperti ini,
kedua baru dia mau. Nah, di sini. Jadi di sini dia bergabung di channel ini. Oke. Lalu channel yang ada di sini tadi kok hilang gitu ya. Karena nggak ada adminnya, teman-teman. Kalau channel nggak ada adminnya, dia akan hilang. Tuh kayak gini baru di sini keluar. Ya, seperti itu, Bro. Oke. Jadi misalnya di sini kita mau leave channel ya. Di sini leave channel. Oke, sudah. Berarti yang ada di channel itu cuman Quizers ini, dan ini otomatis jadi admin. Oke, seperti itu, Bro. Kalau misalnya kita mau ini kan kita sudah live ya. Kita udah live, dan kalau misalnya di sini kita juga leave, sudah selesai. Oke, jadi channelnya udah selesai nih. Nah, kita masuk lagi ke sini. Klik tadi ya, teman-teman. Lalu di sini kita juga masuk ya, untuk ini, untuk wizard kita masuk, klik kanan. Oke, set. Nah, seperti ini. Jadi kita udah masuk ke sini. Oke, sudah satu channel Rahman Cyber. Seperti itu ya untuk channel tadi ya, teman-teman. Konsep channel sama ya dengan berbagai macam sosial media yang ada gitu ya, teman-teman. Kalau nggak ada adminnya ya sudah, channelnya dihapus. Oke, seperti itu, teman-teman. Kira-kira kalian bisa pelajari sebenarnya di sini bagian manual. Nah, ini ada manualnya, jadi kita bisa sambil belajar di sini nih, teman-teman. Nah, ini main window, terus di ini ya ada toolbar, ada menu bar, toolbar, terus ada channel view ya di bagian sini ya, channel view, ada volume control yang ada di sini nih, volume control. Oke. Terus ada chat tab yang ada di sini, video tab, ada desktop tab, ada file tab yang ada di sini. Kita udah coba-coba tadi. Untuk client menunya di sini ya, connect ini yang utama, terus preference sama record conversation to this. Terus untuk Mi menu ya yang ada di sini ya, Mi menu itu dia bisa enable to push talk. Terus di sini ada user menu ya, teman-teman. Ini ada banyak banget ini, ada kayak gini, terus di sini. Oke, nah jadi kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Kalian bisa pelajari sendiri untuk TeamTalk-nya di bagian help ini, teman-teman. Nah, untuk sementara pembahasan kita selesai di sini ya, teman-teman. Tadi kita udah mengenalkan beberapa yang ada di sini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya yang ada di Chromebook, teman-teman. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.